Tahun 2014, di sebuah desa kecil bernama Karangjati, di antara hamparan sawah yang luas dan pepohonan rindang, berdiri sebuah musala tua yang menjadi saksi bisu kehidupan warga sekitar. Disinilah aku, Raffi, bersama 4 temanku, Ari, Damar, Bima, dan Reza, biasa mengaji setiap sore. Hari itu, suasana di musola terasa berbeda. Murid perempuan diliburkan karena Bu Marni, guru mengaji kami, sedang sakit. Maka hanya kami berlima yang hadir, duduk bersila di atas tikar pandan dengan suara bacaan yang saling bersahutan. "Raffi, lebih pelan, perhatikan panjang pendeknya," ujar Pak Hasan, guru mengaji kami, sembari mengetukkan gagang kayu ke meja kecil di depannya. Suara ketukan itu menggema, membuat suasana menjadi semakin khusyuk, atau justru mencekam. Aku mencoba fokus, namun bayangan sumur tua di samping musola terus menghantuiku. Sumur itu sudah ada sejak musola ini dibangun di tahun 80-an. Konon, dulunya sumur tersebut adalah sumber air utama desa, tapi sekarang hanya digunakan untuk wudhu. Malam ini, aku mendapat giliran azan Isya, dan itu berarti aku harus ke sumur tua untuk berwudhu sendiri. Ketika pelajaran mengaji selesai, aku mengemasi Al-Quranku dan membantu merapikan bangku kecil. "Giliranmu azan, Raf," ucap Damar sambil menepuk pundakku. Aku mengangguk, berusaha menyembunyikan rasa takut yang perlahan menyusup. "Ari, temani aku ke sumur dulu," pintaku pelan. Ari menatapku sebentar, lalu mengangguk. "Ya udah, ayo." Kami berjalan pelan menuju sumur yang terletak sekitar 25 meter di belakang musola. Lampu kuning 5 watt yang menggantung di dinding hanya menerangi sebagian jalan. Sisa-sisinya gelap, tertutup bayangan pepohonan bambu yang berayun pelan tertiup angin. Sesampainya di sumur, aku melihat airnya tampak lebih keruh dari biasanya. Selangnya mati, jadi aku harus menimba air secara manual. Dengan sedikit ragu, aku melempar timba ke dalam sumur. Krek, krek, suara roda timba yang sudah tua berderit nyaring, seolah menjerit dalam kesunyian malam. Ari berdiri di sampingku, tampak gelisah. "Cepetan, Raf, suasana makin serem nih." Aku mengangguk, mulai membasuh muka. Saat air dingin menyentuh kulitku, perasaan tak enak itu semakin kuat. Angin berhembus dari arah selatan, membawa serta aroma anyir yang entah dari mana datangnya. Dalam sekejap, di sudut pandang mataku, aku merasa seperti ada bayangan putih melintas di antara pepohonan. "Raf, udah belum?" Suara Ari terdengar lirih, seperti ikut terserap keheningan malam. Aku buru-buru menyelesaikan wudhu, namun saat hendak membasuh kaki, sesuatu menarik perhatianku, bayangan hitam samar yang berdiri di balik pohon beringin tua di dekat sumur. Aku terpaku, tubuhku mendadak kaku. "Ari, ada orang di sana," bisikku dengan suara gemetar. Ari menoleh ke arah yang kumaksud, tapi tidak ada siapa-siapa. "Udahlah, ayo balik." Ari langsung menarik lenganku, tapi aku masih terpaku di tempat. Tiba-tiba, suara roda timba berderit keras, seperti ada yang menariknya dari dalam sumur. Krek, aku dan Ari saling berpandangan, napas kami tersengal. Tanpa berpikir panjang, kami berlari secepat mungkin meninggalkan sumur. Sesampainya di musola, tubuhku masih gemetar. "Kenapa, Raf?" tanya Bima yang melihat wajahku pucat. Enggak apa-apa," jawabku buru-buru sambil mengambil tempat di saf depan untuk menenangkan diri. Namun pikiranku masih dihantui oleh bayangan hitam tadi. Apakah itu hanya imajinasiku, atau sesuatu yang lebih dari sekadar bayangan malam? Setelah sholat Isya selesai, kami bersiap pulang. Aku menyalakan obor bambu yang sudah diisi minyak tanah. Jalan pulang kami melewati kebun kayu yang gelap dan sebuah jembatan tua di tengah perjalanan. "Buruan jalan, malam makin larut," ucap Bima. Kami berjalan lebih cepat, berharap bisa segera sampai di rumah. Namun, tepat saat kami melewati jembatan, angin berhembus semakin kencang, membawa aroma anyir yang kembali menusuk hidungku. "Bau apa ini?" gumam Reza, menghentikan langkahnya. Aku melirik sekeliling.
Hutan di kiri dan kanan jembatan seolah lebih pekat daripada sebelumnya. Jantungku berdetak lebih cepat. Dalam kepanikan, kami semua merasakan hal yang sama. Badan kami mendadak terasa kaku, sulit digerakkan. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara langkah kaki yang berat. Kemudian muncul sosok-sosok berjubah putih berjalan beriringan di tengah gelapnya jalan, membawa sebuah keranda jenazah. Mereka datang dari arah Sungai Tempuran, tempat yang terkenal angker di desa kami. Kami hanya bisa menatap pemandangan mengerikan itu tanpa bisa bergerak sedikit pun. Kami semua terpaku. Angin yang sebelumnya berhembus pelan kini berubah menjadi lebih kencang, membuat bulu kudukku berdiri. Tubuh kami seperti terkunci, tak mampu bergerak walaupun kami mencoba keras untuk melangkah. Di depan kami, rombongan hantu itu melangkah perlahan, tidak menggubris kami sama sekali. Aku bisa merasakan jantungku berdetak sangat cepat, seolah-olah akan keluar dari dadaku. Sosok-sosok itu berpakaian putih lusuh, wajah mereka tertutup oleh kain hitam, hanya menyisakan sepasang mata yang tampak kosong dan gelap. Suara langkah kaki mereka yang berat terdengar menggema di telinga, menyatu dengan angin malam yang menggigilkan tulang. Di tengah rombongan, keranda jenazah itu terangkat dengan tangan kosong, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menahan dan membawa keranda tersebut. Keranda itu berdesir pelan, dan aku bisa melihat bayangan sosok dalam keranda, sesuatu yang berwarna putih, tidak jelas. Namun ada satu hal yang aku yakin, itu bukan manusia. Raffi, apa itu? Suara Ari terdengar gemetar. Aku berusaha membuka mulut, tetapi suara tak kunjung keluar. Kami semua hanya bisa menatap mereka. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Meskipun kami ingin berlari, tubuh kami terasa terlalu berat, seperti ada sesuatu yang menahan kami di tempat. Satu persatu, rombongan itu bergerak melewati kami, namun kami tak dapat berbuat apa-apa. Kami tetap diam, seolah menjadi bagian dari kegelapan malam yang mengelilingi jembatan itu. Sosok yang berada di paling depan berhenti sejenak, tepat di hadapan kami. Kami saling bertukar pandang, wajah kami pucat. Aku bisa merasakan napasku semakin pendek, semakin sesak. Sosok itu, yang tampaknya seperti pemimpin rombongan, mengangkat kepala, menatap kami dengan matanya yang kosong. Dalam tatapannya, aku merasakan sesuatu yang sangat asing, sesuatu yang membuat rasa takutku semakin dalam. Jangan biarkan mereka menyentuhmu, bisik suara dalam kepalaku, suara yang terasa asing namun penuh dengan peringatan. Saat rombongan itu bergerak lagi, sosok yang berada di paling belakang, seorang wanita dengan rambut panjang dan berantakan, melirik ke arah kami. Wajahnya yang pucat membuatku hampir tak bisa menahan rasa takut yang mencekam. Matanya kosong, tidak ada kehidupan di sana, hanya kegelapan yang tampak menghisap seluruh dunia ke dalamnya. Seketika, rombongan itu menghilang begitu saja, seolah-olah ditelan oleh kegelapan malam yang pekat. Suasana hening, sepi, bahkan angin yang semula berhembus kencang tiba-tiba berhenti. Semua terasa sunyi, dan tubuh kami akhirnya bisa bergerak kembali, meskipun dengan rasa takut yang tak terungkapkan. Kami semua saling berhadapan, wajah kami penuh ketakutan dan kebingungan. Ari tampak ingin berbicara, tetapi kata-katanya tersekat di tenggorokan. Aku sendiri hanya bisa berdiri, tubuhku gemetar. Raffi, itu apa? Tanya Damar dengan suara tercekat. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan kejadian itu. Tidak ada satu kata pun yang bisa menggambarkan perasaan yang kami alami saat itu. Aku hanya bisa menatap ke arah tempat rombongan itu menghilang, berusaha mencari tanda atau jejak mereka. Tetapi, semuanya hilang begitu saja, seperti tak pernah ada yang terjadi. Kita harus kembali ke desa. Ini nggak normal, ujar Bima, suaranya terdengar tergesa. Tanpa berkata-kata lagi, kami mulai berjalan lebih cepat, meninggalkan jembatan tua yang sekarang terasa semakin angker. Setiap langkah terasa berat, dan aku bisa merasakan mata kami terus memindai setiap sudut jalan, waspada terhadap kemungkinan apapun yang bisa muncul lagi. Sesampainya di desa,
kami bergegas menuju rumah masing-masing. Aku tidak peduli lagi dengan sandal yang hilang saat kami lari tadi, atau dengan keringat dingin yang mengalir di tubuhku. Yang penting, kami sampai rumah dengan selamat. Namun, meskipun aku sudah sampai di rumah dan berbaring di tempat tidur, perasaan aneh itu tak kunjung hilang. Aku masih merasakan kehadiran mereka, rombongan itu, mengikuti setiap detik dalam pikiranku. Aku menutup mata, berharap bisa tidur dengan tenang, tapi bayangan wajah-wajah pucat dan sosok jenazah dalam keranda terus menghantuiku. Apakah itu hanya halusinasi karena ketakutan kami? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menunggu kami di balik kegelapan malam? Aku tidak tahu, dan rasanya aku tak ingin tahu lebih lanjut. Namun satu hal yang jelas, aku tak akan pernah bisa melupakan malam itu, malam ketika kami melihat rombongan hantu pembawa jenazah yang datang dari arah Sungai Tempuran. Sesuatu yang seharusnya tak pernah kami lihat. Keesokan harinya, aku merasa seolah-olah baru saja terbangun dari mimpi buruk yang tak berujung. Mataku berat, tubuhku lemas, dan pikiran masih dipenuhi oleh bayangan rombongan hantu yang mengerikan. Namun, aku berusaha untuk mengusirnya, meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi akibat ketakutan semalam. Tetapi, perasaan aneh yang menyelimuti hatiku tetap ada, seolah-olah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menungguku. Siang itu, aku duduk di teras rumah, berusaha menenangkan diri. Angin sepoi-sepoi bertiup pelan, namun entah mengapa, rasanya semakin menambah kegelisahanku. Rasa takut itu tak hilang begitu saja, bahkan di tengah terik matahari yang menyinari desa kami. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di jalan depan rumah. Aku menoleh dan melihat Bima datang berjalan tergesa-gesa. Wajahnya tampak serius, jauh berbeda dari biasanya yang selalu ceria. Saat ia melihatku, ia langsung menghampiriku. "Raffi, kamu sudah dengar berita?" tanyanya, suaranya terdengar cemas. Aku menggelengkan kepala, merasa aneh dengan sikapnya. "Ada yang meninggal, Pak RT," lanjut Bima, tatapannya berat. Aku merasa perasaan aneh itu semakin menguat. "Meninggal? Tapi, bukannya Pak RT sehat-sehat saja kemarin?" jawabku, mencoba mencari penjelasan yang rasional. Bima mengangguk pelan. "Iya, awalnya dia baik-baik saja, tapi semalam dia jatuh sakit mendadak. Ada yang bilang itu karena melihat sesuatu yang buruk, mungkin karena rombongan yang kita lihat kemarin malam." Mendengar itu, tubuhku terasa kaku. Tidak mungkin, kami baru saja melihat rombongan itu semalam, dan sekarang Pak RT. "Tapi, apakah itu benar?" tanyaku, suara tercekat. Bima menghela napas panjang, terlihat bingung. "Aku juga nggak tahu pasti, Raf. Tapi di desa kita, ada kepercayaan bahwa jika seseorang melihat rombongan hantu pembawa jenazah, apapun yang terjadi setelah itu bisa menjadi pertanda buruk. Kalau kamu tidak mengikuti mereka sampai melewati batas kampung, seseorang di kampung itu bisa meninggal atau mengalami bencana." Aku terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. "Tapi, kita nggak mengikuti mereka kan? Kita malah lari dari mereka." Bima mengangguk pelan. "Iya, kita lari. Tapi mungkin itu yang membuat nasib kita dan kampung ini jadi tidak baik. Mereka bilang, kalau kamu melihat mereka, kamu harus mengikuti sampai melewati batas kampung. Kalau enggak, yang lainnya yang akan menerima akibatnya." Jantungku berdegup kencang. Rasa takut yang menghantui semalam kini berkembang menjadi sesuatu yang lebih nyata, lebih mengerikan. Apa yang kami lihat semalam bukanlah hal biasa. Rombongan itu bukan sekadar penampakan hantu biasa. Mereka membawa pertanda, dan kini desa kami telah mendapat guncangannya. Aku merasa pusing, kepala seperti berputar. Keringat dingin mengalir di dahi, meskipun udara di sekitar terasa hangat. Aku tak tahu harus berbuat apa. Akankah ini menjadi awal dari kehancuran lebih besar? Akankah ada lagi yang akan mengalaminya? Bima kemudian melanjutkan, "Salah satu orang yang tahu tentang hal ini, si kakek Sumarno, bilang kalau kejadian seperti ini sering terjadi sebelum bencana datang.
Dulu, beberapa kali sebelum bencana besar di desa ini, ada orang yang melihat rombongan ini, dan setelah itu, tak lama kemudian ada yang meninggal. Aku tak bisa menahan perasaan cemas yang semakin menguasai diriku. Bayangan Pak RT yang tiba-tiba jatuh sakit, lalu berita tentang kepercayaan yang berkaitan dengan rombongan itu, semakin menguatkan rasa takut yang mulai memenuhi pikiranku. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Bima? Tanyaku, mencoba mencari jawaban. Aku ingin tahu apakah ada cara untuk menghentikan semuanya, untuk menghindari bahaya yang mungkin datang. Bima terdiam sejenak, seolah sedang berpikir keras. Mungkin kita harus menemui kakek Sumarno. Dia satu-satunya orang yang bisa memberi petunjuk lebih lanjut tentang hal ini. Mungkin ada cara untuk mematahkan kutukan atau apapun itu. Aku mengangguk setuju, meskipun dalam hati aku masih merasa ragu. Bagaimana bisa kami berhenti dari apa yang sudah terjadi? Apa yang bisa kami lakukan setelah melihat rombongan itu dan tidak mengikuti mereka? Rasa takut dan cemas semakin menggila, namun aku tahu, untuk mencari jawaban, kami harus menemui kakek Sumarno. Kami berdua segera bergegas menuju rumah kakek Sumarno. Suasana desa semakin mencekam, meskipun matahari masih bersinar terang. Setiap langkah kami terasa berat, seperti ada bayangan gelap yang mengikutinya. Setibanya di rumah kakek Sumarno, kami melihatnya sedang duduk di beranda, menatap jauh ke arah bukit. Wajahnya yang tua penuh kerut terlihat tenang, seolah tak terpengaruh oleh apapun yang terjadi. "Pak kakek, kami butuh bantuan," kata Bima dengan suara pelan. Kakek Sumarno menoleh dan tersenyum tipis. "Kalian datang tentang rombongan itu, ya?" Aku dan Bima terkejut. Kakek itu sudah tahu. Bagaimana dia bisa tahu? "Jangan khawatir, nak. Kejadian seperti ini sudah sering terjadi. Tapi tidak semua orang bisa melihatnya," kata kakek Sumarno dengan tenang, seolah semua ini sudah menjadi bagian dari hidupnya. "Jadi, apa yang harus kami lakukan?" tanyaku, suara hampir tak terdengar. Kakek Sumarno mendalam. "Ada cara untuk memutuskan pengaruh rombongan itu, tapi bukan hal yang mudah. Kalian harus kembali ke tempat kejadian malam itu, dan mencari tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan." Aku dan Bima saling berpandangan. Kami harus kembali ke tempat itu. Ke tempat yang kami hindari semalam. Ini terdengar gila, tetapi kakek Sumarno tidak tampak bercanda. "Jangan takut, nak. Selama kalian melakukan dengan hati yang ikhlas, kalian akan tahu apa yang harus dilakukan," lanjutnya. Kami berdua mengangguk, meskipun hati masih dipenuhi rasa takut. Rencana kami sudah jelas. Kami harus kembali ke jembatan tempat kami melihat rombongan hantu itu dan mencari tahu lebih lanjut. Tapi satu hal yang jelas, kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi selanjutnya. Malam itu, setelah mendapatkan petunjuk dari kakek Sumarno, kami berdua merasa seperti sedang berada di ujung jurang. Rasa takut yang tak bisa dijelaskan lagi terus membayangi setiap langkah kami. Namun, satu hal yang tak bisa dipungkiri, rasa penasaran kami jauh lebih besar. Kami harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, apa yang ingin disampaikan oleh rombongan hantu itu, dan apa yang bisa kami lakukan untuk menghentikan semua ini. Kami kembali ke rumah masing-masing dengan perasaan berat, mengumpulkan keberanian, sebelum akhirnya bertemu lagi di jalan setapak yang biasa kami lalui untuk menuju jembatan. Waktu terasa sangat lambat malam itu, bahkan saat langit dipenuhi bintang, semuanya tampak sepi dan sunyi, seolah dunia mematung. Aku melangkah pelan, hatiku semakin berat dengan setiap detik yang berlalu. "Kamu yakin kita harus melakukannya, Bima?" tanyaku, menoleh ke arah sahabatku yang berjalan di sampingku. "Apa jika kita kembali ke sana, kita tidak akan menjadi bagian dari rombongan itu selamanya?" Bima terlihat ragu, wajahnya tampak berpikir keras. "Kita harus mencoba, Raffi. Kita sudah melihat mereka, dan jika kita tidak tahu apa yang mereka inginkan, bencana yang lebih besar mungkin datang." Aku mengangguk pelan, mencoba meyakinkan diri sendiri. Hati ini dipenuhi rasa cemas, namun kami tidak bisa mundur.
Kami sudah terlibat dalam kejadian yang aneh dan menakutkan ini. Kami harus tahu apa yang harus dilakukan. Kami berjalan menyusuri jalan sempit di antara kebun kayu yang gelap. Seperti yang kami alami semalam, suasana semakin terasa mencekam seiring berjalannya waktu. Semakin dekat kami menuju jembatan, semakin kuat perasaan bahwa ada yang mengawasi kami. Seperti ada mata yang menatap dari balik kegelapan, yang mengikuti setiap gerakan kami. "Apa kamu merasa itu juga?" bisikku kepada Bima, yang terlihat sedikit lebih tegang daripada sebelumnya. Bima hanya mengangguk. "Iya, rasanya seperti ada yang mengawasi kita," jawabnya pelan. Kami sampai di jembatan, dan suasana di sana tampak lebih gelap daripada yang kami bayangkan. Angin bertiup lebih kencang, membuat dedaunan berdesir dengan suara yang menyeramkan. Kami berhenti, berdiri di tengah jembatan, dan saling menatap. Tak ada suara lain, hanya hembusan angin yang semakin menggila. "Tunggu di sini," bisikku kepada Bima. "Aku akan mencoba untuk melangkah lebih jauh. Kita harus tahu apa yang mereka inginkan." Bima tampak ragu, namun ia mengangguk pelan. "Hati-hati Raffi, jangan sampai kita terjebak." Aku mengambil napas dalam-dalam dan mulai melangkah pelan, mendekati ujung jembatan. Suasana semakin berat, seolah tanah di bawah kakiku mulai mengisap setiap langkah yang aku ambil. Seperti ada yang menahan aku, ada yang berusaha menghalangi aku untuk melangkah lebih jauh. Setelah beberapa langkah, aku tiba di sisi lain jembatan, tempat yang semalam kami lihat rombongan itu menghilang. Namun, tidak ada apa-apa di sana. Tempat itu tampak kosong dan gelap, hanya diterangi oleh cahaya rembulan yang samar. Aku berdiri di sana, merenung. Apa yang sebenarnya mereka inginkan? Gumamku dalam hati. Aku melihat ke sekeliling, mencoba mencari petunjuk apapun yang bisa menjelaskan kejadian aneh ini. Tiba-tiba, aku mendengar suara yang mengejutkan, suara derap langkah kaki. Aku menoleh dengan cepat, dan di sana, di tengah kegelapan, terlihat sosok yang sangat familiar. Rombongan itu muncul kembali, kali ini lebih dekat, seperti sudah menunggu kami di sana. Mereka berjalan dengan perlahan, dan sekali lagi, aku bisa melihat dengan jelas wajah mereka yang pucat, mata yang kosong, dan tubuh yang seolah terbungkus kabut. Mereka membawa keranda, tetapi kali ini, mereka tidak diam saja seperti sebelumnya. Mereka berjalan mendekati aku, tanpa mengeluarkan suara, hanya derap langkah yang semakin keras. Aku terpaku, tubuhku kaku. Rasa takut yang luar biasa kembali merasuki setiap pori-pori tubuhku. Namun, aku tahu aku harus tetap tenang. Aku harus menghadapi mereka. Aku melangkah maju, mencoba mendekati rombongan itu, tetapi langkahku seperti tertahan oleh suatu kekuatan yang tak terlihat. Aku merasa tubuhku seperti dibekukan, seolah ada sesuatu yang tidak mengizinkan aku mendekati mereka lebih jauh. Aku mencoba memanggil Bima, namun suara aku hanya terdengar seperti bisikan angin. Tak ada jawaban. Aku hanya bisa menatap mereka, yang semakin dekat, dan keranda yang mereka bawa semakin tampak jelas. Salah satu sosok di depan keranda itu menoleh ke arahku. Matanya yang kosong menatapku dalam-dalam, seolah menembus jiwaku. Aku merasa seolah ada sesuatu yang sedang disampaikan lewat pandangannya, tetapi aku tak bisa mengerti apa itu. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari kejauhan, seperti suara ribut dari alam yang sedang marah. Keadaan semakin mencekam, angin berhembus sangat kencang, dan dedaunan berputar-putar di udara. Aku merasa tubuhku lemas, dan dalam sekejap, rombongan itu mulai menghilang, mengabur ke dalam kegelapan seperti kabut yang disapu angin. Aku berdiri terdiam, masih merasa bingung dan ketakutan. Apa yang baru saja terjadi? Mereka pergi begitu saja. Apa yang mereka inginkan? Kenapa mereka datang lagi malam ini? Aku terengah-engah, kembali melangkah mundur, mencari Bima. Saat aku menoleh, Bima berdiri di belakangku, tampak cemas. "Raffi, ada apa? Apa yang mereka katakan? Apa yang kamu lihat?" tanyanya, suaranya penuh kekhawatiran.
Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya bisa menatap kosong ke depan, memikirkan apa yang baru saja terjadi. Namun, satu hal yang pasti, aku tahu kami belum keluar dari bahaya. Kami berlari kembali ke rumah masing-masing dengan langkah yang berat, tidak berbicara sepatah kata pun di sepanjang jalan. Pikiran kami dipenuhi oleh kejadian yang baru saja kami alami, rombongan hantu yang muncul tiba-tiba dan menghilang begitu saja. Ada rasa takut yang menyesakkan dada, tapi juga rasa penasaran yang semakin membesar. Apa sebenarnya yang mereka inginkan? Mengapa kami dipilih untuk melihat mereka? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Sesampainya di rumah, aku segera mengunci pintu dan duduk di tepi ranjang, mencoba untuk menenangkan diri. Sementara itu, Bima sudah mengirim pesan melalui ponselnya. Kami sepakat untuk bertemu lagi besok, untuk mencari tahu lebih banyak. Tak ada pilihan lain, kami harus menemukan jawaban, meskipun itu berarti kami harus menghadapi lebih banyak hal menakutkan. Pagi harinya, aku terbangun dengan perasaan lelah dan cemas. Tidurku terganggu oleh mimpi buruk yang sama, rombongan hantu itu, wajah pucat mereka, dan keranda yang mereka bawa. Aku mengusap wajah, berusaha menghilangkan rasa takut yang masih menghantui pikiranku. Aku mandi cepat, lalu keluar rumah. Begitu sampai di luar, aku melihat Bima sudah menunggu di pinggir jalan. Wajahnya juga tampak murung, seolah perasaan takutnya masih membayangi. Kami tidak langsung berbicara. Kami hanya berjalan beriringan menuju tempat yang sama, tempat terakhir kami melihat rombongan hantu itu, di jembatan yang terletak di ujung desa, di mana 3 sungai bertemu. Tidak ada kata-kata yang terucap di antara kami. Semua terasa sangat berat, seakan setiap langkah membawa kami lebih dekat ke sesuatu yang tak bisa kami hindari. Suasana pagi itu sepi, hanya ada suara angin yang berdesir, dan suara langkah kaki kami yang bergema di jalanan yang sunyi. Sesampainya di jembatan, kami berhenti sejenak. Aku menatap ke arah aliran sungai yang mengalir di bawah kami. "Apa yang kita cari di sini, Bima?" tanyaku, suaraku terdengar lirih. Mereka sudah pergi. Apa kita hanya akan terus mencari mereka?" Bima menatapku dengan tatapan yang penuh kebingungan. "Kita harus tahu, Raffi. Kita harus tahu kenapa mereka datang, kenapa kita yang dipilih. Kalau tidak, kita tidak akan bisa tidur tenang." Aku mengangguk pelan, merasa semakin bingung. Aku melangkah ke pinggir jembatan dan menatap ke bawah, ke sungai yang mengalir dengan tenang. Tidak ada tanda-tanda apapun yang menunjukkan sesuatu yang tidak biasa. "Lihat itu!" Tiba-tiba Bima berbisik. Aku menoleh ke arahnya dan mengikuti arah pandangannya. Di dekat salah satu pohon besar di pinggir sungai, ada sesuatu yang tampak berbeda. Sebuah benda yang tertutup daun dan ranting. Aku melangkah mendekat, dan semakin aku dekat, semakin jelas benda itu terlihat. "Apa itu?" tanyaku, hati mulai berdebar. Benda itu terlihat seperti sebuah kotak kayu, tampak tua, dengan ukiran-ukiran yang tak dapat aku kenali. Kotak itu sepertinya sudah lama tertinggal di sana, terlupakan oleh waktu. Bima berdiri di belakangku, matanya terpaku pada kotak itu. Apakah ini sesuatu yang berhubungan dengan mereka? Aku mengangguk, meski aku sendiri merasa ragu. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku membungkuk dan mengambil kotak itu. Rasanya sangat berat, seperti menyimpan sesuatu yang sangat penting. Aku membuka tutup kotak itu pelan-pelan, dan di dalamnya terdapat beberapa benda yang sangat aneh. Ada sebuah batu kecil, yang tampaknya terbuat dari obsidian, hitam mengkilap. Di samping batu itu, ada sebuah tulisan kecil yang terukir pada selembar kertas kuno. Aku mengangkat kertas itu dengan hati-hati, lalu membacanya. Tulisan itu berbunyi, "Siapa yang melihat perjalanan kami, akan terikat pada takdir kami. Ikuti kami hingga batas, atau bencana akan menanti." Aku merasakan tubuhku kaku saat membaca tulisan itu. Rasa takut mulai merayapi setiap jengkal tubuhku. Ini dari mereka kan?" tanyaku, mataku tak bisa lepas dari tulisan itu.
Bima hanya mengangguk pelan, wajahnya semakin pucat. Sepertinya kita sudah terlambat. Mereka sudah datang, dan sekarang kita tidak bisa mundur. Aku menggenggam erat batu obsidian itu, merasakan ada sesuatu yang aneh menyelusup ke dalam diriku. Batu itu terasa dingin, sangat dingin, seperti ada kekuatan yang mengalir melalui jari-jariku. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Bima? Tanyaku, suaraku hampir terdengar putus asa. Bima tidak langsung menjawab, dia hanya menatap kotak itu dengan cemas, seolah berpikir keras. Kita harus kembali ke tempat mereka muncul kemarin. Kita harus mengikuti petunjuk ini sampai selesai, meskipun itu berarti kita harus berhadapan dengan mereka lagi. Aku menelan ludah. Tapi bagaimana jika kita tidak bisa menghadapinya? Bagaimana jika kita terperangkap dalam takdir mereka? Bima menatapku dengan serius, matanya penuh tekad. Kita harus berani, Raffi. Jika kita tidak lakukan ini, siapa yang akan melindungi kampung kita dari bencana yang mungkin datang? Aku menghela napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. Kami tidak punya pilihan lain. Kami harus melangkah ke arah yang lebih gelap, ke dalam misteri yang lebih dalam, dan berhadapan dengan takdir yang tampaknya sudah menunggu. Dengan langkah pelan namun pasti, kami melanjutkan perjalanan menuju tempat yang sama. Jembatan itu semakin gelap, angin semakin kencang, dan kami tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Malam itu, aku dan Bima memutuskan untuk kembali ke jembatan tempat kami pertama kali melihat rombongan hantu pembawa keranda. Meski rasa takut masih menyelimuti, kami merasa tidak punya pilihan lain. Langkah kami terasa berat, setiap gerakan diiringi dengan rasa cemas yang semakin menjadi-jadi. Jalan menuju jembatan terasa lebih gelap dari biasanya. Hanya ada cahaya samar dari obor bambu yang kami bawa, bergoyang-goyang mengikuti langkah kami yang ragu. Di kejauhan, suara jangkrik terdengar nyaring, namun justru mempertegas keheningan yang menyelimuti kampung. Apa kita nggak sebaiknya pulang aja, Bim? Tanyaku dengan suara bergetar. Bima menggeleng, meski aku bisa melihat keraguan di matanya. Kita sudah sampai sejauh ini, Raf. Kalau kita nggak cari tahu sekarang, mungkin kita nggak akan pernah tahu kenapa mereka muncul di hadapan kita. Aku menghela napas panjang. Kami melanjutkan langkah, mendekati jembatan yang kini terlihat begitu menyeramkan. Saat kami sampai di tengah jembatan, tiba-tiba angin dingin berhembus kencang dari arah barat, membuat bulu kudukku meremang. Aku merapatkan jaketku, berharap bisa sedikit mengusir hawa aneh yang menyelimuti tempat ini. Bima menatap ke arah sungai di bawah jembatan, matanya berbinar saat melihat sesuatu. Itu, lihat, Raf, bisiknya sambil menunjuk ke arah arus sungai yang mengalir pelan. Aku mengikuti arah pandangannya. Di sana, di antara air yang beriak tenang, tampak bayangan samar dari sesuatu yang bergerak. Awalnya aku pikir itu hanya ilusi, tapi semakin lama bayangan itu semakin jelas. Siluet sosok berjubah putih berjalan perlahan di sepanjang pinggiran sungai. Aku merasa lututku lemas. Astagfirullah, aku bergumam, jantungku berpacu cepat. Apa itu? Sebelum kami bisa bereaksi lebih jauh, terdengar suara gemerisik di balik semak-semak dekat sungai. Aku dan Bima terpaku di tempat, menahan napas. Dari dalam kegelapan, terdengar suara bisikan yang pelan tapi jelas. Ikuti, atau tinggalkan. Bisikan itu terasa seperti datang dari segala arah, bergema di kepala kami. Aku merasakan tubuhku mulai gemetar, sementara Bima berusaha tetap tenang meskipun wajahnya sudah pucat pasi. Kita harus pergi dari sini, sekarang juga. Bisikku panik, menarik lengan Bima. Namun, sebelum kami sempat berbalik, sosok berjubah putih tadi perlahan mendekat. Aku bisa melihat wajahnya samar-samar di balik kain putih yang menutup tubuhnya, pucat, kosong, dan matanya kosong tanpa kehidupan. Aku hampir berteriak, tapi suara seolah tersangkut di tenggorokanku. Bima menarik tanganku dengan kuat, lari, Raf. Kami berlari sekencang yang kami bisa, meninggalkan jembatan itu di belakang. Nafasku tersengal-sengal, kaki terasa semakin berat.
Aku sempat menoleh ke belakang dan melihat sosok itu masih berdiri di tempat yang sama, menatap kami dengan tatapan kosong yang menusuk hingga ke dalam dada. Kami baru berhenti setelah sampai di depan rumah Bima, terengah-engah dan basah oleh keringat dingin. Aku memegang dadaku, berusaha menenangkan diri. Kita nggak bisa terus-terusan begini Bim, kataku dengan suara gemetar. Kita harus cerita ke orang lain, ke Pak Karta atau siapa kek yang ngerti soal ini. Bima menggeleng cepat, nggak Raf. Kalau kita cerita, mereka pasti nggak akan percaya. Kita harus cari tahu lebih jauh lagi, aku yakin ini semua ada hubungannya sama sesuatu di kampung ini. Aku menghela napas panjang. Rasanya aku ingin sekali menolak, ingin menjauh dari semua ini, tapi sesuatu di dalam diriku berkata bahwa kami harus melanjutkan pencarian. Malam itu, aku tidur dengan perasaan gelisah. Mimpi buruk datang silih berganti, sosok berjubah putih, suara bisikan yang terus mengganggu, dan rombongan hantu yang berjalan melewati kami di jembatan. Keesokan paginya, aku dan Bima bertemu di musola setelah sholat subuh. Kami duduk di teras, masih berusaha memahami semua yang terjadi. Tiba-tiba, suara langkah kaki menghampiri kami. Itu Rudi dan Dani, dua teman kami yang juga mengalami kejadian di malam pertama. Malam tadi aku dengar suara orang berjalan di dekat rumahku, kata Rudi dengan wajah tegang. Pas aku intip dari jendela, aku lihat bayangan orang bawa keranda lagi, sama seperti malam itu. Aku dan Bima saling berpandangan. Ini semakin nyata, semakin dekat. Kita harus menyelesaikan ini, ucap Bima akhirnya. Kita harus cari tahu rahasia di balik semua ini sebelum semuanya terlambat. Aku mengangguk meski hatiku masih diliputi ketakutan. Kami tidak bisa mundur lagi. Kami harus menghadapi teror ini sampai ke akar masalahnya. Malam itu, hujan gerimis turun perlahan, menambah kesan mencekam di kampung kami. Aku, Bima, Rudi, dan Dani berkumpul di rumah Bima, berusaha menyusun rencana. Pikiranku masih dipenuhi bayangan sosok berjubah putih yang kami lihat di dekat sungai. Ada sesuatu yang mengganggu, seolah-olah semuanya saling terhubung, musola, jembatan, sungai, dan rombongan hantu pembawa keranda. Jadi, kita harus mulai dari mana? Tanya Dani dengan suara lirih. Dia duduk di sudut ruangan, wajahnya masih menunjukkan sisa ketakutan. Bima membuka sebuah buku catatan tua yang ia temukan di lemari kakeknya. Aku nemuin ini di rumah tadi. Sepertinya catatan sejarah kampung kita, ujarnya sambil memperlihatkan halaman yang sudah menguning. Di sini tertulis tentang sebuah tragedi yang terjadi bertahun-tahun lalu di dekat sungai. Aku mencondongkan tubuh, membaca isi buku itu bersama yang lain. Ternyata, sekitar 30 tahun lalu, pernah terjadi sebuah kecelakaan di jembatan. Sebuah rombongan pengantar jenazah tersapu arus sungai saat jembatan lama runtuh. Semua yang ikut dalam prosesi itu tewas, termasuk seorang gadis kecil yang dipercaya memiliki kemampuan melihat makhluk gaib. Apa mungkin ini ada hubungannya sama kejadian yang kita alami? Gumamku, perasaan takut kembali merayap. Rudi mengangguk cepat. Iya, dan kalau benar begitu, kenapa baru sekarang mereka muncul? Bima menutup buku dengan tatapan serius. Mungkin ada sesuatu yang membangkitkan mereka, atau sesuatu yang belum terselesaikan dari kejadian itu. Kami semua terdiam, membiarkan ketakutan menguasai ruangan sesaat. Di luar, suara rintik hujan semakin keras. Kita harus ke rumah Pak Karta, kata Bima tiba-tiba. Beliau yang paling tahu soal sejarah kampung ini. Kami pun sepakat untuk pergi ke rumah Pak Karta malam itu juga, meskipun rasa takut masih menyelimuti hati. Dengan menggunakan senter kecil, kami menyusuri jalanan kampung yang basah, melewati kebun-kebun kayu yang semakin terasa menyeramkan di malam hari. Saat kami sampai di rumah Pak Karta, rumah tua itu tampak suram, dengan penerangan seadanya dari lampu minyak di beranda. Pak Karta, seorang lelaki tua dengan tubuh kurus dan sorot mata tajam, membukakan pintu dan menatap kami dengan penuh rasa penasaran. Ada apa anak-anak?
Tanyanya dengan suara serak. Bima maju selangkah. Pak, kami mau tanya soal kejadian di jembatan dan sungai, soal rombongan pengantar jenazah yang dulu pernah ada di kampung ini. Pak Karta terdiam sejenak, matanya menyipit seolah mencoba mengingat sesuatu. Ia lalu menghela napas panjang dan mempersilakan kami masuk. Di dalam rumah, aroma dupa yang menyengat memenuhi ruangan. Kami duduk di lantai beralaskan tikar lusuh, sementara Pak Karta menyalakan lampu minyak tambahan di sudut ruangan. Kalian melihat mereka? Tanyanya lirih, dan seketika suasana menjadi semakin dingin. Aku mengangguk pelan. Iya Pak, kami melihat mereka di jembatan. Mereka membawa keranda, dan di dalamnya ada sesuatu. Pak Karta mengangguk pelan. Aku sudah menduga, mereka datang untuk memperingatkan sesuatu. Aku menelan ludah. Maksudnya Pak? Pak Karta menatap kami satu persatu. Kalian tahu kan legenda kampung ini tentang perbatasan arwah? Sungai di dekat jembatan itu adalah batas antara dunia kita dengan dunia mereka. Jika mereka muncul lagi, itu pertanda bahwa ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang buruk. Aku dan teman-teman saling berpandangan dengan wajah pucat. Lalu, apa yang harus kami lakukan Pak? Tanya Rudi dengan suara gemetar. Pak Karta terdiam sesaat sebelum menjawab, kalian harus pergi ke jembatan lagi, tapi kali ini jangan lari. Hadapi mereka, cari tahu apa yang mereka inginkan. Hatiku mencelos mendengar perkataan itu. Pergi ke jembatan lagi, bahkan memikirkannya saja sudah cukup membuat tubuhku menggigil. Tapi aku tahu, kami tidak punya pilihan lain. Pak Karta mengulurkan sesuatu, seutas tali hitam dengan hiasan kuningan kecil di ujungnya. Bawalah ini bisa melindungi kalian dari energi negatif mereka. Aku menerima tali itu dengan tangan gemetar. Terima kasih Pak. Kami pun berpamitan dan kembali ke rumah Bima dengan perasaan yang bercampur aduk. Aku bisa merasakan ketegangan di udara. Malam berikutnya, kami harus menghadapi ketakutan terbesar kami di jembatan itu. Aku berbaring di tempat tidur, mencoba untuk tidur, tapi pikiranku terus dihantui oleh bayangan rombongan hantu yang akan kami hadapi lagi. Aku hanya bisa berdoa dalam hati agar semua ini segera berakhir. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Aku, Bima, Rudi, dan Dani berdiri di depan rumah Bima, memandangi jalanan kampung yang gelap. Lampu-lampu rumah warga sebagian besar sudah dipadamkan, hanya menyisakan cahaya samar dari beberapa rumah di ujung gang. Di tanganku, aku menggenggam erat tali hitam pemberian Pak Karta. Hatiku berdegup kencang, dan aku bisa merasakan ketegangan di antara kami berempat. Kita serius mau ke sana lagi? Tanya Dani, suaranya bergetar. Ia mencoba bersikap tenang, tapi aku bisa melihat jelas ketakutan di wajahnya. Bima mengangguk pelan. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi dan kalau kita lari terus, ini gak bakal selesai. Aku menghela napas panjang. Baiklah, ayo kita selesaikan ini malam ini. Dengan langkah hati-hati, kami berjalan menyusuri jalan setapak menuju jembatan. Jalanan becek karena hujan sore tadi, membuat setiap langkah terasa berat dan lambat. Di kiri dan kanan jalan, kebun kayu yang rimbun menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di bawah sinar bulan samar. Sesampainya di dekat jembatan, aku bisa merasakan udara di sekitarku berubah. Ada rasa sesak yang tiba-tiba muncul di dada, seperti ada sesuatu yang tak kasat mata memperhatikan kami dari kejauhan. Bima menghentikan langkahnya, lalu berbisik, hati-hati, kita sudah dekat. Kami melangkah perlahan ke jembatan, mencoba menjaga suara sehalus mungkin. Angin malam berhembus pelan dari arah sungai, membawa aroma anyir yang membuat bulu kudukku berdiri. Tiba-tiba, Dani berhenti dan mencengkram lenganku. Dengar, ada suara, bisiknya panik. Kami semua diam, menajamkan pendengaran. Dari kejauhan, terdengar suara langkah berat dan suara kain yang terseret di atas jalan tanah. Aku menelan ludah, pandanganku segera tertuju ke arah ujung jembatan. Dan di sanalah mereka. Rombongan sosok berjubah putih dengan wajah pucat berjalan perlahan, membawa keranda kayu tua yang tampak usang.
Di atas keranda itu, sosok berbalut kain kafan tampak berbaring diam, kepalanya tertutup rapat, tapi wajahnya seakan tampak samar di balik kain putih. Aku merasa tubuhku membeku. Tidak ada yang bisa kulakukan selain berdiri kaku di tempat. Dani berpegangan erat pada tanganku, sementara Rudi terlihat menutup mulutnya untuk menahan suara teriakan. "Jangan lari," bisik Bima, suaranya penuh ketegasan. Aku mencoba mengendalikan napas, tapi tubuhku gemetar hebat. Perlahan, Bima melangkah maju, mencoba mendekati rombongan misterius itu. "Lihat matanya," bisik Rudi dengan suara gemetar. Aku menatap ke arah keranda, dan benar saja, sepasang mata merah terlihat menatap tajam dari balik kain kafan. Seolah-olah sosok di dalam keranda itu sadar akan kehadiran kami. Bima memberanikan diri untuk bertanya dengan suara lirih, "Siapa kalian?" Tak ada jawaban. Rombongan itu terus berjalan, melewati kami perlahan. Namun tiba-tiba, satu sosok di bagian belakang berhenti, menoleh ke arah kami. Wajahnya pucat, dengan mata kosong yang terlihat seperti lubang hitam yang dalam. "Kalian harus pergi sebelum terlambat," suara serak terdengar dari sosok itu, membuat darahku terasa membeku. Tiba-tiba angin kencang bertiup, meniup dedaunan di sekitar kami, dan sebelum kami bisa bereaksi, rombongan itu menghilang ke dalam kegelapan di arah sungai. Aku terengah-engah, lututku lemas seketika. "Kita harus kembali," seruku panik, menarik Dani dan Rudi untuk segera berlari menjauh dari jembatan. Kami semua berlari sekuat tenaga, tak lagi peduli dengan lumpur dan ranting-ranting tajam di sepanjang jalan. Sesampainya di rumah Bima, kami terjatuh ke lantai dengan napas tersengal-sengal. "Apa yang barusan terjadi?" tanya Rudi, wajahnya pucat pasi. Bima masih terengah-engah, mencoba menenangkan dirinya. "Mereka memberi peringatan, sesuatu akan terjadi." Aku menatap tali hitam di tanganku, merasa bahwa semua ini belum selesai. Bahkan mungkin, ini baru permulaan. Setelah kejadian di jembatan tadi malam, aku tak bisa tidur dengan tenang. Setiap kali memejamkan mata, bayangan sosok berjubah putih dengan mata kosong itu selalu muncul di pikiranku. Rasanya seperti mereka masih mengawasi dari kejauhan. Pagi itu, aku, Bima, Dani, dan Rudi berkumpul di rumah Bima untuk membahas apa yang harus kami lakukan selanjutnya. Di meja kayu yang sudah mulai lapuk, Bima membentangkan selembar kertas tua yang ia dapat dari kakeknya. Kakek bilang, "Ini peta lama desa kita, lihat ini." Bima menunjuk sebuah titik di peta yang menandakan lokasi jembatan tua dan sungai. Katanya, jembatan itu dulu digunakan untuk mengantar jenazah ke pemakaman lama yang ada di hutan sebelah timur. Aku memperhatikan peta itu dengan saksama. Jadi, bisa jadi rombongan yang kita lihat itu adalah arwah dari masa lalu. Tanyaku ragu. Bima mengangguk. Mungkin. Atau mungkin juga ada sesuatu yang lebih buruk dari sekadar arwah biasa. Dani yang sejak tadi hanya diam tiba-tiba bersuara. "Kita gak bisa diam saja. Kita harus kasih tahu Pak Karta atau orang dewasa lainnya." Aku menghela napas panjang. Tapi siapa yang bakal percaya sama cerita kita? Suasana hening sejenak. Kami semua tahu bahwa cerita ini terlalu aneh untuk dipercaya oleh siapapun. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di jendela rumah Bima. Kami semua menoleh dengan kaget. Jendela itu tertutup rapat, tapi terdengar suara gesekan yang aneh dari luar, seperti ada sesuatu yang menggores permukaannya. Bima menelan ludah dan berjalan perlahan ke jendela. Dengan tangan gemetar, ia membuka tirai tipis yang menutupi kaca. Seketika wajahnya berubah pucat pasi. "Ada sesuatu di luar," bisiknya. Aku memberanikan diri untuk mendekat, dan apa yang kulihat di luar benar-benar membuat tubuhku kaku. Di balik kaca jendela yang berkabut, samar-samar terlihat bekas tangan dengan jari-jari panjang dan kurus menempel di sana. Tapi yang paling mengerikan adalah bayangan samar di belakangnya, sebuah sosok tinggi berjubah putih dengan mata merah menyala. Tanpa berpikir panjang, aku langsung menutup tirai dengan cepat dan mundur beberapa langkah. "Itu mereka. Mereka datang," seruku panik. Bima buru-buru mengunci jendela dan menarik napas panjang.
Kita harus pergi dari sini. Kami semua segera berlari keluar rumah dan menuju ke rumah Pak Karta. Sepanjang jalan, aku merasa ada sesuatu yang mengikuti kami dari kejauhan. Bayangan putih itu muncul di sela-sela pohon, berjalan perlahan dengan langkah menyeret yang mengerikan. Sesampainya di rumah Pak Karta, kami mengetuk pintu dengan panik. Tak butuh waktu lama, pria tua itu membukakan pintu dengan ekspresi heran. "Ada apa ini? Kenapa kalian terlihat ketakutan?" tanyanya sambil menatap kami satu persatu. Kami masuk ke dalam dan menceritakan semua kejadian sejak tadi malam di jembatan hingga tangan misterius di jendela rumah Bima. Pak Karta mendengarkan dengan serius, lalu menghela napas berat. "Aku sudah menduga ini bakal terjadi," gumamnya pelan. Ia berjalan ke lemari tua di sudut ruangan dan mengeluarkan sebuah kain putih berdebu. "Dulu, kakekku pernah bilang, ada rombongan hantu yang disebut sebagai iringan arwah. Mereka bukan sekadar pertanda kematian, mereka adalah penjemput jiwa yang tersesat." Dani terlihat semakin pucat. "Jadi, maksudnya mereka mau mengambil seseorang di desa ini?" Pak Karta mengangguk pelan. "Dan sepertinya mereka sudah menandai kalian." Aku merasa lututku melemas. Ini semua bukan sekadar mimpi buruk biasa, kami benar-benar dalam bahaya. Setelah mendengar penjelasan dari Pak Karta, suasana di dalam rumah terasa semakin mencekam. Aku, Bima, Dani, dan Rudi duduk diam, mencoba mencerna semua yang baru saja kami dengar. "Menandai kami?" tanyaku lirih. "Apa maksudnya, Pak?" Pak Karta menghela napas panjang, menatap kami dengan tatapan serius. "Iringan arwah tidak akan menampakkan diri kecuali mereka sudah memiliki tujuan. Dan jika mereka sudah menunjukkan diri kepada kalian, berarti mereka ingin membawa sesuatu dari kalian." Jantungku berdegup kencang. Aku saling berpandangan dengan teman-temanku, mencoba mencari jawaban dalam ketakutan yang membelenggu. "Kalian harus tetap bersama malam ini," lanjut Pak Karta, suaranya semakin tegas. "Jangan sekali-kali keluar rumah atau sendirian. Aku akan meminta bantuan orang-orang tua di desa untuk berjaga." Di luar, angin mulai berhembus kencang. Dedaunan kering berjatuhan di halaman rumah Pak Karta, menciptakan suara berdesir yang terdengar seperti bisikan samar. Aku bisa merasakan hawa dingin yang menusuk, seolah sesuatu sedang mengintai dari kejauhan. "Kalian tidur di sini malam ini," ujar Pak Karta. "Aku akan membacakan doa-doa untuk menjaga kalian." Kami semua mengangguk patuh. Satu persatu, kami masuk ke dalam ruang tamu yang sederhana dan duduk di lantai. Pak Karta mengambil kitab kuno dari lemari kayu, membacakan doa dengan suara dalam yang bergema di ruangan. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, terdengar suara dentingan dari luar rumah. Suara itu seperti langkah kaki berat yang berjalan perlahan di halaman. Aku menahan napas, mendengarkan dengan saksama. Langkah itu semakin dekat, dan dekat, hingga terdengar jelas di depan pintu. Dani menatapku dengan mata membelalak. "Mereka datang," bisiknya dengan suara bergetar. Pak Karta tetap tenang. Ia terus membaca doa tanpa henti, suaranya semakin lantang seiring dengan suara langkah di luar yang semakin bertambah. Tiba-tiba, tok, 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 ketukan keras menggema di pintu rumah. Aku merinding sekujur tubuh. Siapapun yang ada di luar, mereka tidak ingin pergi begitu saja. Pak Karta memberi isyarat agar kami diam dan tidak bergerak. Aku menutup mulutku rapat-rapat, berusaha menahan napas. Tapi dalam keheningan itu, suara langkah kaki mulai berkeliling rumah, menyeret perlahan seperti sesuatu yang berat sedang ditarik. Aku melirik jendela, dan di sanalah aku melihatnya. Bayangan putih dengan tubuh kurus dan wajah kosong berdiri di luar, menatap langsung ke arahku. Mata merahnya menyala samar dalam kegelapan, seolah mengawasi setiap gerak-gerikku. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Bima mencengkram lenganku erat, bibirnya bergetar tanpa suara. Kami hanya bisa duduk membatu, membiarkan Pak Karta terus membaca doa dengan khusyuk. Suara langkah kaki itu perlahan menjauh, tapi aku tahu, mereka belum pergi.
Mereka hanya menunggu. Malam itu terasa begitu panjang. Aku tidak bisa tidur sedikit pun, terus berjaga sambil memandang pintu rumah yang kini terasa seperti satu-satunya perlindungan terakhir kami. Saat fajar mulai menyingsing, suara ayam berkokok terdengar dari kejauhan. Pak Karta akhirnya berhenti membaca doa dan menatap kami dengan mata lelah. "Mereka tidak akan menyerah," ucapnya pelan. "Kita harus mencari cara untuk mengakhiri ini sebelum mereka kembali malam nanti." Aku mengangguk pelan. Aku tahu, ini belum selesai. Bahkan mungkin, yang terburuk baru akan dimulai. Pagi itu, matahari muncul samar di balik kabut yang menyelimuti desa. Aku dan teman-temanku duduk di teras rumah Pak Karta, wajah kami masih dipenuhi rasa takut yang belum juga hilang. Malam tadi seperti mimpi buruk yang nyata, dan aku yakin, ini belum berakhir. Pak Karta keluar dari rumah dengan wajah serius. "Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan," katanya. "Ada sesuatu di masa lalu yang mungkin berhubungan dengan kalian." Aku menelan ludah. "Masa lalu?" tanyaku bingung. Pak Karta mengangguk. "Aku akan membawa kalian menemui seseorang yang tahu banyak tentang desa ini. Namanya Mbah Wiryo. Beliau salah satu orang tertua di sini, mungkin dia tahu kenapa mereka muncul dan menandai kalian." Tanpa banyak bertanya lagi, kami berlima mengikuti Pak Karta menuju rumah Mbah Wiryo. Jalan setapak menuju rumahnya terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan suara burung pun seperti enggan berbunyi di tengah kesunyian desa. Setiap langkah kami terasa berat, seperti ada mata-mata tak kasat yang terus mengawasi dari balik pepohonan. Sesampainya di rumah tua yang hampir tertutup dedaunan lebat, Pak Karta mengetuk pintu perlahan. Tak butuh waktu lama, pintu berderit terbuka, menampilkan sosok lelaki tua dengan sorot mata tajam dan rambut putih panjang yang digelung rapi. "Aku sudah menunggumu Karta," ucap Mbah Wiryo dengan suara serak. Ia menatap kami satu persatu, seakan bisa melihat sesuatu yang tak kasat mata dalam diri kami. Kami masuk ke dalam rumahnya yang penuh dengan aroma dupa dan bebauan rempah yang asing. Mbah Wiryo duduk di kursi anyaman dan mulai berbicara dengan suara lirih. "Kalian telah melihat iringan arwah, itu pertanda bahwa ada sesuatu yang belum selesai di desa ini," katanya, lalu menatapku tajam. "Apakah kalian pernah bermain di area sungai yang ada di perbatasan desa?" Aku mengangguk ragu. "Iya. Beberapa minggu lalu kami sempat pergi ke sana, ada suara aneh dari arah sungai." Mbah Wiryo menghela napas panjang. "Sungai itu adalah tempat yang paling terkutuk di desa ini. Dulu, pada zaman penjajahan, ada sebuah rombongan yang tenggelam di sana saat mencoba melarikan diri dari penjajah. Mereka tidak pernah ditemukan, dan sejak saat itu, sungai itu dianggap angker." Aku merinding. "Lalu, kenapa mereka muncul lagi sekarang?" tanyaku. Mbah Wiryo menatap Pak Karta sebelum menjawab. "Ada sesuatu yang kalian lakukan yang mungkin membangunkan mereka. Mungkin kalian mengganggu sesuatu di tempat itu, atau mereka hanya ingin mengingatkan kita akan sesuatu." Rudy yang sejak tadi diam tiba-tiba bersuara, "Tapi, kami tidak melakukan apa-apa. Hanya bermain dan melewati jembatan." Mbah Wiryo menatapnya tajam. "Apakah kalian mengambil sesuatu dari sana?" Kami semua terdiam. Ingatanku melayang pada saat kami menemukan batu hitam aneh di tepi sungai. Bima dan Dani sempat membawanya pulang sebagai oleh-oleh, tapi kami tidak pernah berpikir itu adalah sesuatu yang penting. "Ada sebuah batu," gumamku pelan. Bima dan Dani mengambilnya dari tepi sungai. Mbah Wiryo mengangguk pelan. "Itulah masalahnya. Batu itu adalah penanda. Kalian telah membawa sesuatu yang bukan milik kalian, dan mereka datang untuk mengambilnya kembali, dengan harga yang lebih mahal." Aku bisa melihat wajah Bima dan Dani yang pucat pasi. "Jadi, bagaimana cara kami menghentikannya?" Mbah Wiryo menyalakan dupa di hadapannya dan mulai merapalkan doa. "Kalian harus mengembalikan batu itu sebelum matahari terbenam. Jika tidak, mereka akan datang malam ini, dan kali ini, mereka tidak akan hanya sekadar lewat." Aku menelan ludah.
Pikiran tentang harus kembali ke sungai yang angker itu membuatku semakin takut. Namun, tidak ada pilihan lain. Kita harus melakukannya sekarang, ujar Pak Karta tegas. Sebelum semuanya terlambat, dengan langkah berat, aku dan teman-temanku bersiap untuk kembali ke tempat yang membawa teror dalam hidup kami. Aku hanya berharap kami bisa kembali dengan selamat sebelum malam tiba. Kami berlima berjalan dalam diam di bawah sinar matahari sore yang mulai meredup. Pak Karta memimpin di depan, sementara aku dan yang lain mengikuti di belakang dengan langkah ragu. Batu hitam yang dibawa Dani tersimpan di dalam kantong kain kecil, seolah beratnya bukan hanya fisik, tetapi juga beban ketakutan yang kami rasakan. Sesampainya di tepi sungai yang dulu tampak biasa saja, kini suasananya berubah. Air yang biasanya jernih kini terlihat keruh dan berbau aneh. Udara di sekeliling terasa lebih dingin meski matahari masih menggantung di ufuk barat. Angin bertiup pelan, membawa bisikan samar yang entah berasal dari mana. Kita harus segera melakukan ini, kata Pak Karta dengan nada tegas. Ia membuka kain yang membungkus batu tersebut dan menunjukkan kepada kami. Batu itu terlihat semakin gelap, seperti menyerap cahaya di sekitarnya. Berdirilah mengelilingi saya, perintah Mbah Wiryo yang baru saja datang, membawa sebuah kendi berisi air yang katanya telah didoakan. Kami membentuk lingkaran di tepi sungai, mengikuti instruksi yang diberikan. Mbah Wiryo mulai membaca doa-doa yang asing di telingaku, sementara Pak Karta perlahan membawa batu hitam itu ke tepi air. Dani tampak gelisah. Tangannya gemetar saat ia menyerahkan batu itu pada Pak Karta. Masukkan perlahan, bisik Mbah Wiryo. Pak Karta memasukkan batu itu ke dalam sungai, dan seketika airnya bergejolak hebat. Gelombang kecil muncul di permukaan, disertai suara gemuruh yang entah berasal dari mana. Kami semua mundur selangkah, jantungku berdegup kencang. Tiba-tiba, dari dalam air, muncul bayangan-bayangan hitam yang bergerak dengan cepat, seperti tangan yang ingin meraih sesuatu. Aku hampir berteriak, tapi Mbah Wiryo tetap tenang, menyiramkan air doa dari kendinya ke sungai. Seketika, bayangan-bayangan itu lenyap, air kembali tenang. Sudah selesai? Tanya Bima dengan suara bergetar. Mbah Wiryo menatap kami dengan serius. Belum. Kita harus pergi sebelum matahari benar-benar tenggelam. Mereka masih di sekitar sini. Tanpa menunggu lebih lama, kami bergegas meninggalkan sungai itu. Namun, di sepanjang perjalanan pulang, perasaan tidak nyaman tetap menghantui. Seolah ada sesuatu yang mengikuti di belakang kami, tak terlihat tapi terasa. Saat kami sampai di jalan menuju desa, tiba-tiba angin bertiup kencang dari arah belakang. Aku menoleh sekilas dan seketika itu juga bulu kudukku berdiri. Dari kejauhan, aku melihat siluet samar rombongan berpakaian hitam, membawa keranda yang melayang di udara. Mata kami saling bertatapan. Lari, teriak Rudi, dan tanpa pikir panjang, kami semua berlari sekencang mungkin menuju rumah Pak Karta. Kami baru berhenti setelah sampai di depan rumahnya, napas tersengal-sengal. Pak Karta buru-buru menutup pintu dan jendela. Mbah Wiryo menyuruh kami duduk dan kembali membaca doa. Apa mereka masih mengikuti kita? Tanyaku dengan suara bergetar. Mbah Wiryo menatap keluar jendela yang tertutup rapat. Mereka akan tetap mengawasi, tapi selama kalian tidak lagi mengganggu mereka, semuanya akan perlahan kembali seperti semula. Aku menarik napas lega. Meski dalam hati masih ada ketakutan yang belum sepenuhnya hilang. Kita harus berhati-hati, lanjut Mbah Wiryo. Dan jangan pernah bermain-main di tempat yang kita tidak pahami lagi. Kami semua mengangguk, menyadari bahwa apa yang terjadi ini bukan sekadar cerita atau mitos belaka. Ada hal-hal yang sebaiknya tidak diganggu, dan kami telah belajar dengan cara yang sulit. Malam itu, aku pulang dengan langkah berat. Meski tubuhku berada di rumah, pikiranku masih di tepi sungai, tempat di mana semuanya dimulai. Aku hanya berharap malam ini bisa tidur tanpa dihantui oleh bayangan rombongan pembawa keranda itu. Namun, dalam hati kecilku, aku tahu, semuanya belum benar-benar berakhir. Malam itu,
Aku terbaring di tempat tidur dengan mata yang tak kunjung terpejam. Suara jangkrik di luar terdengar samar, sesekali diselingi oleh desir angin yang menyelinap masuk melalui celah jendela. Bayangan kejadian di sungai tadi siang masih membekas jelas di benakku. Aku berusaha meyakinkan diri bahwa semuanya sudah selesai, bahwa batu hitam itu telah dikembalikan ke tempat asalnya, dan rombongan menyeramkan yang kami lihat hanyalah penglihatan sesaat yang akan berlalu. Namun, jauh di lubuk hati, aku tahu bahwa sesuatu masih mengintai, menunggu. Tiba-tiba, suara bergerak pelan terdengar dari luar jendela kamar. Aku menahan napas, berusaha mendengarkan dengan saksama. Jantungku berdegup kencang ketika suara itu semakin dekat, seperti langkah kaki menyeret di atas tanah. Dengan tangan gemetar, aku bangkit dan melangkah pelan menuju jendela. Dalam cahaya remang bulan, aku melihat sesuatu di luar pagar rumahku. Sebuah sosok berdiri diam, tubuhnya terbungkus kain putih lusuh, wajahnya gelap dan kosong. "Pocong," bisikku, tubuhku langsung membeku. Sosok itu tak bergerak, hanya berdiri di sana menatap ke arahku, atau setidaknya aku merasa seperti itu. Aku ingin berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokan. Tubuhku seolah tak bisa bergerak, hanya berdiri kaku dengan tatapan tertuju pada sosok menyeramkan di luar sana. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di pintu kamar. "Raka, kamu belum tidur?" Suara ibu terdengar lembut, membuyarkan keteganganku. Aku menoleh sejenak ke arah pintu, lalu kembali melihat ke jendela. Sosok itu sudah tidak ada. Aku buru-buru berlari ke tempat tidur, menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuhku. Tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa, gumamku berulang kali, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasiku. Keesokan paginya, aku bertemu dengan Dani dan yang lainnya di rumah Pak Karta. Wajah mereka terlihat sama lelahnya denganku. Rudy bahkan mengaku melihat bayangan hitam bergerak di luar rumahnya tadi malam. Kami semua mulai sadar bahwa kejadian ini belum benar-benar selesai. Pak Karta dan Mbah Wiryo sudah menunggu di ruang tamu dengan wajah serius. "Apa yang terjadi semalam?" tanyaku, mencoba menahan rasa takut yang tersisa. Pak Karta menghela napas panjang. "Kalian semua harus kuat. Gangguan ini tidak akan hilang begitu saja. Kita telah mengusik sesuatu yang sudah lama tertidur." Mbah Wiryo menambahkan, "Mereka tidak akan pergi dengan mudah. Mereka sudah tahu siapa kalian." Aku menelan ludah, perasaan tidak enak kembali menghantuiku. "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" "Kita akan melakukan satu ritual terakhir malam ini," jawab Pak Karta. "Kita harus meminta izin dan memohon perlindungan kepada penghuni di sana, agar mereka tidak lagi mengganggu kalian." Kami saling berpandangan, ragu tapi tak ada pilihan lain. Malam itu, kami kembali ke sungai dengan hati yang berdebar. Mbah Wiryo membawa dupa dan beberapa benda lainnya. Ritual pun dimulai, dan dalam hening malam, kami mendengar suara samar yang semakin mendekat. Rombongan itu muncul lagi, berjalan di kejauhan, membawa keranda dengan wajah pucat yang tak berperasaan. Aku menutup mata, berdoa dalam hati agar semua ini segera berakhir. Ketika Mbah Wiryo menyelesaikan ritualnya, angin tiba-tiba berhenti, dan keheningan yang mencekam menyelimuti tempat itu. Perlahan, rombongan bayangan itu berjalan menjauh, menghilang di dalam gelapnya kebun. Kami semua menghela napas lega, meski perasaan takut masih menggelayuti hati. "Kita sudah melakukan yang terbaik," ujar Mbah Wiryo. "Sisanya, serahkan pada Yang Maha Kuasa." Malam itu, kami pulang dengan perasaan lega yang bercampur ketakutan. Meski semuanya terlihat kembali normal, aku tahu bahwa kejadian ini akan terus menjadi bagian dari ingatanku. Dan dalam hati kecilku, aku tahu bahwa bayangan itu tak pernah benar-benar pergi.